Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Al-Qur'an untuk pribadi dan kehidupan, karya Syekh Umar bin Abdillah Al-Muqbil. Pertemuan yang lalu masih pada kaidah yang ke-36, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Masuk kemarin dalam pembahasan, kaidah ini memunculkan cabang-cabang syariat yang sangat banyak. Pertama, ketika melaksanakan perintah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan semampu kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kita baca, ketika terkumpul kemaslahatan dan kemadharatan, kalau memungkinkan menggapai kemaslahatan, kemudian menghindari kerusakan, maka dilakukan. Tapi kalau misalkan terkumpul kemaslahatan dan kerusakan, akan tetapi kemaslahatan tidak dicapai, kerusakannya lebih besar, maka ditinggalkan. Ini poin yang kedua sudah kita baca. Masuk poin yang ketiga. Anal wajiba ingda iradati sholah. Wajib ketika orang hendak melaksanakan sholat, itu berwudu. Sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai akhir ayat. Wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak mengerjakan sholat, basuh wajah kalian, tangan kalian sampai siku. Maksudnya berwudu. Ini syarat keabsahan sholat. Makanya kalau orang sholat tanpa wudu nggak sah, tidak sah. Atau orang sholat wudunya batal, maka tidak sah. Dia harus ulangi sholat. Kata penulis, anal wajiba ingda iradati sholah at-tatahuru bil ma'. Bersuci menggunakan air. Ya. Fa in adama au ta'addara istimaluhu fa innal insana yantakilu ila tayammum kama huwa ma'lumun. Tapi kalau misalkan nggak ada air, mau wudu nggak ada air, atau berudzur menggunakan air. Berudzur menggunakan air itu ada air, misalkan yang pertama, tapi dia tidak bisa menggunakan karena mungkin
terkunci di satu ruangan. Ruangan ini ada air? Ada. Tapi terkunci di kamar. Di kamar nggak ada air. Maka yang seperti itu cukup tayamum. Kalau misalkan nanti tidak bisa keluar dari kamar, sementara bisa keluarnya sudah keluar waktu sholat. Terkunci di kamar, kuncinya dibawa kerja. Pulang jam 4 sore. Berarti sholat duhurnya, sholat asarnya, kalau sholat asar masih ada waktu, sholat duhurnya terluput. Cukup tayamum. Contoh yang kedua, berudzur menggunakan air itu memperparah sakit. Kalau orang misalkan sakit menggunakan air, sakitnya semakin parah, cukup tayamum. Ada satu kisah di masa Nabi SAW, sahabat bepergian, safar, terluka di kepalanya. Kemudian ketika tidur malam hari, itu mimpi junub. Ketika hendak sholat subuh, dia tanya kepada teman-temannya, saya luka di kepala. Sementara saya mimpi hubungan suami istri. Apakah ada keringanan saya tidak mandi? Teman-temannya itu tanpa ilmu memberikan jawaban, gak ada keringanan kecuali kamu harus mandi. Coba bayangkan kalau kepala ya luka parah kena air, bahaya itu. Akhirnya betul, mandi, gerujukan, setelah itu meninggal. Disampaikan kepada Nabi SAW, qatalahumullah. Mereka yang membunuhnya. Semoga Allah membinasakan dia. Membinasakan mereka. Lah ini kata Nabi, ala sa'alu hina jahilu inna masifaul asu'al. Kenapa enggak tanya kalau tidak tahu? Obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Padahal kalau seorang seperti itu cukup tayamum. Karena dihitung berudzur menggunakan air. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Berudzur menggunakan air itu adalah kekhawatiran terkena madorot. Misalkan dingin yang sangat. Ini pun di praktek Nabi ada. Sahabat yang dia diangkat oleh Nabi sebagai komandan perang. Di satu malam yang dingin sekali. Ya, kemudian dia mimpi junub. Subuhnya karena khawatir kena air dingin itu terkena madorot, dia cukup tayamum. Kemudian dilaporkan kepada Rasul. Rasul mengatakan, kamu imami pasukanmu dalam kondisi junub, nggak mandi. Maka Rasul, saya khawatir karena dingin yang sangat. Nabi mengiyakan. Lah ini kalau dingin yang sangat khawatir terkena madorot, itu boleh tayamum. Cuman kalau saat ini mungkin nggak seberapa lah. Tapi kalau dingin yang sangat tuh kena air bisa ndrodok misalkan. Parah sekali. Itu cukup tayamum. Lah termasuk berudzur menggunakan air itu yang keempat. Saudara yang saya hormati, airnya ada tapi tempatnya jauh. Sehingga nanti untuk mendapatkan air keluar waktu. Keluar waktu sholat. Misalkan maghrib jam 6. Isya jam 7. Mau maghriban, waduh nggak ada air. Kalau dia cari air, taruhlah membutuhkan waktu 1,5 jam. Naik motor. Naik motor itu kalau 1,5 jam ya sekitar 50 kilo ya. Begitu sampai sana misalkan, wah sudah keluar waktu maghrib. Itu termasuk udzur. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau seseorang berudzur menggunakan air, maka berpindah tayamum. Dan tayamum itu Masya Allah, ini keringanan yang luar biasa. Tayamum itu gampang. Cuma niat dalam hati, baca bismillah, 2 telapak tangan tepukkan pada sisi bumi, tiup, usapkan wajah, sama punggung 2 telapak tangan. Wes, itu nanti termasuk mandi junub, itu bisa tergantikan dengan tayamum. Dengan syarat 2 tadi. Ada mulma, yang keduanya ta'adzuru istimalil ma'. Nggak ada air atau berudzur menggunakan air. Ini pembahasan cabang dari kaidah dari ayat fattaqullaha mastata'tum. Yang keempat sekarang. Al-aslu fi sholatil faridhati an yu'diya hal musalli qa'ima. Fa in ajiza sholat jalisa wa illa sholat qa'ida.
Asal sholat wajib itu ditunaikan dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Nanti kumu, berdirilah. Itu asalnya. Tapi kalau seseorang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau nggak mampu dengan duduk, ya jamaah hormati, ya itu dengan berbaring. Dengan berbaring. Kalau tidak mampu, dia sholat dengan duduk. Sesuai dengan kemampuan. Linggo wis ora kuat karo nglekar. Nglekar wis ora kuat. Mosok nglekar ora kuat. Kalau nglekar kan semua orang kuat, wong nggak butuh tenaga kok. Tapi kalau misalkan nglekar, wongnya rasa sadar. Kalau sudah nggak sadar, gugur kewajiban. Ya, nggak sadar gugur kewajiban. Tapi kalau misalkan semaputnya jam 1 atau jam 12, nanti jam 2 sadar, dia tetap wajib sholat. Tapi kalau semaputnya setahun, kayak koma itu sebagian ulama sudah gugur kewajiban dari sholat. Ini saudaraku yang saya hormati, penerapan kaidah yang keempat seperti itu. Cuman catatannya, fa'in ajiza. Orang yang tidak mampu. Lah ini catatan para ulama. Banyak orang yang mampu berdiri, tapi kadang sholat nggak berdiri. Saya sering lihat itu ada orang ke masjid melaku. Kuat. Sampai masjid, itu sholat langsung duduk. Ya nggak boleh. Loh saya rukuknya nggak mampu. Kan kamu mampunya rukuknya nggak mampu. Kalau rukuknya nggak mampu, kamu tetap sholat berdiri. Baru nanti ketika rukuk nggak mampu, kamu duduk. Sujud nggak mampu, kamu duduk. Nah ini banyak yang belum paham. Walaupun di beberapa tempat saya lihat ada bapak-bapak itu ketika sholat di belakang dia itu ada kursi. Ketika berdiri masih berdiri. Ketika rukuk dia masih rukuk. Begitu sujud nggak mampu. Akhirnya dia duduk kemudian membungkukkan tubuhnya. Ini jamaah hormati poin yang keempat. Wa yadkhulu fi dzalika jami'u syurutis shalah wa arkaniha wa wajibatiha. Ini masuk padanya seluruh syarat sholat. Rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Contoh, seorang wudhu itu membasuh tangan sampai siku ketika wudhu. Jadi sikunya ini kena, sikunya kena. Tapi kalau orang buntung, nggak punya tangan sampai di sini, ya sudah, semampunya. Kemudian rukun sholat misalkan, atau kewajiban sholat. Kalau memang sekali lagi tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan ketakwaan semampu kalian. Poin yang keempat. Nah, termasuk penting kalau ada saudara kita muslim yang sakit di rumah sakit, termasuk yang harus diingatkan itu kewajiban ibadah. Kan kalau kita jenguk orang sakit, apa teladan Nabi SAW? 1, mendoakan. 2, menghibur. Yang saya pernah sampaikan, kalau menjenguk orang sakit, salah satu doanya, laba satahurun, insya Allah. Tidak mengapa. Semoga sakitmu itu menjadi pembersih bagi dosa-dosamu. Itu ada 2. Hiburan. Kemudian yang keduanya mendoakan. Yang ketiganya mengingatkan maksiat. Yang keempatnya diingatkan tentang kewajiban ibadah. Ditanya, sholat belum? Nggak bisa wudhu. Cukup tayamum. Itu kalau salah satu yang harus dinasihatkan kepada orang yang sakit. Fattaqullaha mastata'tum. Poin yang keempat. Poin yang kelima. Wa fisiyami yajibu 'alal muslim ayyumsika an jami'il muftirati min tulu'il fajr ila ghurubisy syam. Dalam puasa wajib muslim menahan dari semua yang membatalkan mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini wajib. Fa in kana siyamu yasuku alaihi aftara wa antaqala ilat it'am.
Tapi kalau misalkan puasa itu berat sekali bagi dia, maka dia tidak puasa, berpindah kepada fidyah. Siapa yang berpindah kepada fidyah? Yang jelas satu itu as-saikhul kabir wal mar'atul ajiz. Seorang yang sudah tua renta. Kalau tua renta, wah namanya tua renta. Kita belum pengalaman ya. Belum ngalami tua. Ya. Tapi kalau sudah tua renta itu Masya Allah. Ya, berat sekali. Berat sekali. Oh sampai poso mboten, Mbah. Nggawa kuping ora kuat kok kon poso. Padahal kuping cementeh. Katanya nggawa kupingnya ora kuat. Itu berat. Kondisi seperti itu cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Ini saudara yang saya hormati, fattaqullaha mastata'tum. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Wa fil haji. Berkaitan dengan haji, fa inna mabna hadar rukni kullihi ala hadal aslil azimi al istita'atu. Dalam haji, maka sesungguhnya pondasi rukun haji itu semuanya dibangun di atas pokok yang agung ini. Adanya kemampuan. Adanya kemampuan. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bagi Allah wajib atas manusia melaksanakan haji. Ini walillah dikedepankan memberikan pelajaran seseorang haji itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana? Mampu menempuh perjalanan itu meliputi 3. 1, biaya. Yang biaya itu mangkat, muleh, biaya makan di sana, sama biaya orang yang ditinggal. Sama biaya orang yang ditinggal. Itu disebut mampu. Ya. Yang kedua, kemampuan dari sisi fisik. Karena ibadah haji itu ibadah fisik. Kemampuan dari sisi fisik. Yang ketiganya, kemampuan dari sisi perizinan. Perizinan itu negeri kita membolehkan pergi, kemudian tanah haram mengizinkan untuk masuk. Itu syaratnya adanya kemampuan. Kalau orang nggak mampu, fisiknya kuat. Wow, saya keliling lapangan ping 7 kuat no. Berarti tawaf kuat no ya. Tawaf itu kalau ya cedak Ka'bah, wah cepet. Tapi kalau misalkan yang di lantai 3 itu, ya suwe. Suwe. Tapi kalau punya kemampuan, itu berarti baru fisik. Karena hartanya belum, berarti dihitung semampunya. Semampunya. Ngopo Mas ra kaji? Oh, fisikmu kuat menuk. Ya, duitnya ra duwe. Tapi kalau seorang misalkan fisiknya tidak mampu, uangnya punya, masih ada syariat badal haji. Walaupun dia nggak wajib karena fisiknya nggak mampu. Ada syariat badal haji. Ini termasuk padanya rukun haji semuanya itu dibangun di atas fattaqullaha mastata'tum. Iya, siapa yang kufur sesungguhnya Allah tidak butuh kepada alam semesta. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Wa min furu'i hadil qaidati fi manasikil hajj. Termasuk cabang dari kaidah ini itu manasik haji. Contoh, anna man lam yajid makanan fi Mina au Musdalifah sakana haitsu tayasarolahu. Kalau misalkan tidak mendapatkan tempat di Mina atau di Musdalifah, dia tinggal apa yang mudah. Wa misluhu fi man ajiza ani ramyi li ayyi sababin mu'tabarin syar'an. Semisalnya bagi orang yang tidak mampu melempar jumrah dengan sebab yang teranggap secara syar'i, itu juga semampunya. Wala alal hajja min aksari arkanil Islam furu'an tatbikiyan lihadil qaidatil atimati. Bisa jadi haji itu termasuk rukun Islam yang cabang penerapannya terhadap kaidah agung ini paling banyak. Paling banyak. Poin yang ke-7. Poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8. Wa min tatbiqati hadil qaidatil azimati fi babil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar.
dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Annal mukallafa, orang mukallaf itu yang balik, berakal, sudah sampai padanya syariat, itu wajib untuk mengingkari dengan tangan idza qadara alaihi. Melihat kemungkaran itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan. Catatannya idza qadara alaihi, punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan jangan. Punya kemampuan itu misalkan ada orang nyembah berhala. Wah ini kufur ini, syirik ini. Hei tobat, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Berhala ini dikeprui. Kalau punya kemampuan. Ada orang minum minuman keras. Apa iki? Topi miring. Topi miring ya. Minuman keras. Kita ambil botolnya pres. Punya kemampuan. Siapa yang punya kemampuan itu? Orang-orang yang dalam kekuasaan dia. Orang dalam kekuasaan itu misalkan kita sebagai bapak punya anak, lah kok anaknya dem-deman, ya boleh. Anu Pak, omben bekonang. Kalau orang fasik itu minuman keras itu banyu langit biahmu ya. Banyu langit katanya. Ya, itu ambil bianting. Mari, tobat apa ora? Itu dalam kekuasaan dia. Ya, itu pun kadang orang tua kalau memang lemah itu nggak mampu bisa. Wanake gede dhuwur, pake cilik. Begitu minumannya direbut, jak gelut malah kalah pake. Nah, seperti itu di luar kemampuan. Nanti kalau kemungkaran yang bersifat umum, asalnya wewenang penguasa. Asalnya wewenang penguasa dengan tangan. Jamaah hormati, kalau nggak mampu, in ajiza bilisan, fabilisan. Kalau nggak mampu dengan lesan, lesan itu menasihati. Mbok tobat toh mas judi kok ndak lek kayak gitu. Itu dengan lesan, dinasihati. Ya, wa illa fabil qalbi, kalau nggak mampu dengan hati. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati? Membenci kemungkaran. Orang itu kalau membenci akan muncul dua. Satu, wajahnya nggak mungkin sumringah. Wong itu yang gedeng, ketok rupane kok. Ketok rupane. Rupama nggak ketemu aku kaya wong kebelet ngising. Lah gedeng, ya. Itu kelihatan dari wajahnya. Yang kedua, orang itu kalau benci nggak mungkin mendekat. Apa mungkin orang benci kok mendekat? Nggak mungkin. Kalau senang mendekat, tapi kalau benci menjauh. Orang delok bal-balan. Kaya ngono bal siji nggo rebutan ngono didelok. Nggak seneng kok, nggak mungkin mendekat. Nggak mungkin mendekat. Saudara yang saya hormati, mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu. Tapi wajib ini. Kalau orang paling lemah itu mengingkari kemungkaran dengan hati. Makanya sesuatu yang mungkar itu walaupun sudah menjadi kebiasaan. Saudara yang saya hormati, itu tetap paling minim diingkari dengan hatinya tidak suka. Ini penerapan yang ke-8. Penerapan yang ke-9. Wa fi babin nafaqat, dalam bab pemberian nafkah. Fa inna man alai nafqatun wajibatun wa ajiza an jami'iha bada'a bi zaujatihi. Maka sesungguhnya siapa yang punya kewajiban nafkah, harus kasih nafkah. Harus kasih nafkah. Kemudian semuanya dia tidak mampu cukupi. Siapa yang pertama kali? Kalau kita sebagai suami wajib memberikan nafkah, pertama kali istri, kemudian rokik budaknya, kemudian anak, kemudian orang tua, kemudian kerabat, Itu pertama kali. Tapi kalau mampu semua, ya masya Allah. Bojone diopeni, anak diopeni, orang tua mertuanya dia nafkahi, kerabatnya dia nafkahi. Ini kalau punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan, ya istri dulu. Istri dulu ini contoh ya. Contoh nafkah kalau misalkan seseorang tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Kadang orang nggak paham. Nggak paham itu demi kerabat. Urusan pribadi terbengkelai. Urusan keluarganya terbengkelai. Sedulur itu nanti urutannya setelah keluarga. Kan ada orang kadang kalau sedulur itu nyah-nyoh.
bojone ndak dino sabar. Ganjarane gede. Lah kamu sama wong liya nyah-nyoh sama istrimu suruh sabar. Pertama kali itu kepada istrinya dahulu. Ini bab nafkah. Fattaqullaha mastata'tum. Bahkan pertemuan yang lalu dibahas. Berkaitan dengan nafkah pun seorang suami itu semampunya. Maka kata Quran itu falyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Min sa'atihi. Siapa yang memiliki kelapangan kasih nafkah sesuai dengan kelapangan. Enggak tercela itu kalau seorang misalkan memiliki istrinya itu yo terawat. Loh, kok terawat men itu? Wah, biaya perawatannya ngetoki kuku tok larang misalkan. Punya kemampuan, ya silahkan. Ning yen mangan ora enek, bojomu mbok salonke. Ya, kaliran misalnya itu keliru. Tapi kalau punya kelapangan, silahkan. Diopeni perhiasannya itu, wah itu mas tenan wah. Iya asli. Ya silahkan. Tapi kalau nggak mampu membelikan emas yang asli, ya semampunya. Itu kasih nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai nanti memberatkan. Kan kadang ada orang memberatkan. Kowe kok mumet, wae ngopo to? Bojoku njaluk gelang ya. Gelang itu sak jempol. Wah, sak jempol ya tukokne sing imitasi terus nanti di apa itu dicelupke itu loh, sepoke dadi kuning gitu loh. Ya. Ini wis pokoke dinggo itu aja. Emas, dinggo wae. Ya. Padahal bukan emas. Nah, ini termasuk padanya dalam nafkah itu sesuai dengan kemampuan. Kaidah cabang yang ke-9. Yang ke-10. Wa min tatbiqati hadil qaidatil adimah. Termasuk penerapan kaidah yang agung ini adalah masailul wilayati wal wadha'ifi diniyah wa dunyawiyah kulluha. Permasalahan nggih wilayah atau tugas-tugas agama ataupun duniawi semuanya, besar kecilnya, itu masuk dalam kaidah yang agung ini. Maka setiap wilayah yang wajib untuk diserahkan, yang paling bermaslahat, ya, itu saudara yang saya hormati diserahkan yang tujuan dari penyerahan itu. Itu pilih yang paling bermaslahat. Tapi kalau berudzur, wajib jamaah saya hormati untuk diserahkan yang semisal dan yang semisalnya. Ya, ini masuk padanya kayak kaidah pegawai. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu angkat menjadi pegawai, qawi amin. Qawi itu memiliki kekuatan. Kekuatan ini cakupannya 3. Ilmu, kemudian pernah punya pengalaman, yang ketiganya punya wawasan. Itu disebut punya kemampuan. Ya, kalau orang katakan punya skill. Punya kemampuan. Ya kemampuan itu memang punya ilmu. Punya ilmu, pernah praktek. Kemudian punya khibrah, punya pengalaman. Itu nanti yang terbaik. Tapi kalau nggak ada, oh golek sopir kuwi. Ya, itu mau pengalaman nyopir itu. Urung, ndek ngisi mene, Mbak. Ya, misalkan. Ning ngonone gur kuwi. Ya nanti sambil jalan. Ya, termasuk padanya seperti itu. Hati-hati loh Mas, isi ajaran. Ini hati-hati. Misalkan ya, sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, amanah. Amanah ini akan muncul kalau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak memiliki rasa takut, nggak punya amanah. Ini jamaah hormati sesuai dengan kemampuan. Tapi ada kalanya wong rapate amanah ning pinter. Punya keahlian. Lah kira-kira orang amanah itu parah apa enggak? Ya, kalau enggak begitu parah tapi kita butuhkan maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan madarat, boleh kita ambil. Jane wong itu Masya Allah, wah luar biasa. Urusan itu dia ahli. Ning sayangnya ora pate amanah. Coba dilihat kerugian dengan keuntungan yang kita dapat mana. Kalau misalkan, wah isi untung lah, rapopo lah. Masih untung. Itu boleh kita ambil. Tapi kalau wah ahli ning ternyata ya penghasilan nggak ada, ya tapi dia tidak amanah, rugi. Itu ditinggalkan. Ini masuk cabangnya 10 poin dibawakan oleh penulis. Saudara yang saya hormati, ini Masya Allah, nanti dalam semua urusan-urusan pekerjaan dunia ataupun agama mencakup. Kayak misalkan agama, diangkat menjadi imam. Kok imamnya kuwi ta?
bacaane wah wis misalkan kacau sekali. Lah ono gur kuwi enggak ada yang lain, apa terus kemudian ya jamaah ini sholat jamaah libur dulu. Kenapa? Imamnya ora ono sing pokro misalkan. Ya enggak, fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum. Jumatan juga begitu. Ada kalanya, waduh, kan kalau di kampung-kampung itu golek khatib itu enggak gampang. Enggak gampang. Sempat ada khatib kita dengarkan itu, waduh, luput kabeh. Luput kabeh. Lah ning ngono kuwi. Ya apa kemudian tidak Jumatan? Lebih bahaya. Ini penerapan dalam urusan diniyah pun juga begitu. Mencakup padanya nanti dilihat fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu ta'ala alam. Ditutup pembahasan ini fabima sabaqa min amsilatin yatajallalana adimu mauqi hadil qaidati min hadas syar'il mutahhar. Maka dengan apa yang telah lewat dari contoh-contoh itu menjelaskan kepada kita semakin gamblang bagi kita agungnya kedudukan kaidah ini. Kaidah dari syariat yang disucikan ini. Luar biasa. Fattaqullaha mastata'tum. Alladzi mabnahu alal yusri wasa'ah. Yang pondasinya itu di atas kemudahan dan kelapangan. Mudah dan lapang. Fanas'alullaha ta'ala alladzi hadana lihadaddin al-qawimi. Kita minta kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita terhadap agama yang lurus. An yusbitana alaihi hatta nalqahu. Supaya kita kokoh di atas agama. Sampai kita menghadap Allah. Wa an yarzuqana al-fiqha fi dinihi wal basirata fihi. Dan supaya Allah berikan kepada kita rizki, kefakihan dalam agama, basirah di dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Bahan renungan ada 4. Dinul Islam yusrun fi aqaidihi wa ahkamihi wa ta'alimihi. Agama Islam itu mudah akidahnya, hukum-hukumnya, pengajarannya. Agama Islam itu agama yang mudah. Akidah, Masya Allah. Islam akidahnya rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Gampang itu. Nah, masalah nama dan sifat. Coba kalau selain Ahlussunnah wal Jamaah bingungi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada dalil, tetapkan, jangan ditolak, jangan disimpangkan maknanya, jangan tanyakan kaifiatnya, jangan serupakan dengan makhluk. Akidahnya itu kemudahan. Hukum-hukumnya, Masya Allah. Syariat kita itu memberi kemudahan itu. Memberi kemudahan. Tadi kasih contoh. Wudhu nggak ada air, tayamum. Nggak ada air, tayamum. Itu sesuai dengan kemampuan. Sholat nggak mampu berdiri, duduk. Duduk nggak mampu, berbaring. Berbaring wis ora mampu, pegangan urat nadinya. Isih urip apa ora? Masih urip, masih hidup. Ya sudah, kalau memang sudah tidak mampu karena nggak sadar, tunggu sampai sadar. Agama kita memberi kemudahan, hukum-hukumnya. Pengajarannya juga begitu. Pengajaran Islam itu pengajaran yang memberi kemudahan. Yang kedua, at-taqwa fit ta'ah. Ketakwaan dalam taat itu ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Makanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah terima amalan orang yang bertakwa. Amalan orang yang bertakwa itu ikhlas nyuntuh Rasul. Makanya orang ketika hendak beribadah yang harus dia pikirkan 2 hal itu. Niatmu apa? Karena Allah. Yang kedua, carane piye? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau maksiat itu syaratnya tarku halillah, dia tinggalkan karena Allah. Meninggalkan maksiat. Kalau orang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, itu bukan amal takwa. Bukan amal takwa. Mbah, ora zinane to. Lele wis tuwek malah kena haid sisan no. Iya. Sekarang sudah enggak melakukan. Itu namanya bukan karena Allah. Tapi kalau wah tobat wis kula wis mbah nyesel tenan. Itu namanya karena Allah. Kang, ora mendem-mendem neh. Genep paru-parune jebol no. Ngopnam rumah sakit. Kapok saya. Itu namanya bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah itu, oh, ora tobat, haram hukumnya. Itu meninggalkan maksiat. Yang ketiga, ma'iyatullah lil muttaqin. A'dhamu hadil itisafi biha. Kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa itu merupakan seagung-agung yang paling tajam untuk seseorang mensifati dengannya. Jadi kalau orang pengen mendapatkan kebersamaan Allah,
upaya paling kuat itu adalah dengan bertakwa. Karena Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa itu namanya ma'iyatun khasah. Kebersamaan khusus, dikuatkan, dibantu, dibela, nanti kalau doa Allah akan kabulkan. Yang terakhir, istihdarul abdi taisirullahi ta'ala fi takalifihi yada'uhu li ihsanil ibadati wa hubbil ma'bud. Penghadiran hamba kemudahan Allah dalam beban syariatnya. Kalau orang sadar, oh ternyata beban syariat itu kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Itu menyeru dia untuk memperbagus ibadah. Cinta kepada Allah. Oh sak mampune. Alhamdulillah. Coba kalau ibadah itu misalkan di luar kemampuan, rekoso, kamu wajib haji, kudu mangkat. Wah, laran disangune itu berat. Tapi kemudahan yang Allah berikan itu mengantarkan seseorang semangat ibadah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya masuk pada kaidah yang ke-37. Fastaqim kama umirta. Hendaknya kamu istiqomah sebagaimana diperintah. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.